Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya, puji Tuhan kita semua dapat bertemu kembali di ibadah pagi hari ini. Semua hanya oleh karena anugerahnya saja. Kita telah sampai di minggu kedua di bulan Juli, dan pagi hari ini kita akan diperlengkapi dengan sebuah tema This is my duty. Saudara-saudara, yang disebut orang Kristen sejati adalah orang yang mempunyai ciri terjadi perubahan hidup di dalam dirinya. Dan salah satunya berbuah pelayanan. Karena orang yang sudah diselamatkan dan bertumbuh sebagai anak Tuhan, pasti memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Hidup yang melayani itu merupakan rancangan Tuhan sejak mula pertama Dia menciptakan manusia. Manusia diciptakan dengan tujuan agar manusia memberikan sebuah kontribusi lewat hidupnya. Bukan cuma sekedar bekerja dan bekerja beraktivitas untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan Yesus pun juga memberikan teladan, datang ke dunia ini untuk melayani dan memberikan hidupnya. Sehingga apa yang menjadi misi Yesus ketika berada di dunia, tentunya sekarang harus menjadi misi kita juga yang merupakan anggota tubuh Kristus. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam tubuh jasmaninya di dunia ini haruslah kita lanjutkan. Karena kita ini adalah tubuh rohaninya Kristus. Jadi tugas misi ini bukanlah hak istimewa para hamba Tuhan atau full-timer saja. Karena Alkitab sudah menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah hamba yang harus melayani. Semua orang Kristen harus terlibat dalam misi ini. Pagi hari ini, mari kita membuka hati kita, memberi diri untuk beribadah dengan penuh sukacita dan menerima kebenaran firman Tuhan serta melakukannya. Seluruh jemaat berkat bagi bangsa, kita semuanya adalah satu anggota tubuh Kristus dan diberi karunia rohani sebagai pelengkap di dalam kita melayani Dia, menjadi utusan Kristus. Apakah kita bisa melakukan tugas misi ini? Tentu bisa dan harus bisa. Karena tugas melayani ini bukanlah sebuah pilihan atau himbauan ataupun saran, tetapi ini adalah amanat agung. Apabila kita mengabaikannya, berarti kita tidak taat kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Bapak Ibu, salam puji Tuhan kalau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Patutlah kita bersuka cita buat segala kasih setianya. Amin. Amin, sebab Dia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan menaikkan ucapan syukur kita, puji-pujian kita, penyembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang begitu
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang beserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak perlu menjadi takut, kami tidak perlu menjadi gentar, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berita Injil-Mu Tuhan, terus ada dalam kehidupan setiap kami. Kami memberitakannya pada seluruh manusia sampai ke ujung kesanggupan itu datang dalam kehidupan kami. Tuhan yang beserta dengan kami, dalam kehidupan kami bersorak memuji kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita buat segala kasih setiamu. Setiap jemaat Tuhan yang rindu memuji Tuhan lebih lagi, mari bersama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Sekali lagi berikan tos yang sangat semangat untuk kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Sungguh Dia batu karang yang teguh, Dia kekuatan, Dia kota benteng kita, Dia perisai kita. Amin. Yes. Nyanyi pujian semangat. Mari bersama kita katakan Kau batu karang yang teguh, batu karang yang teguh. Dia kota benteng. Amin, amin. Yang menang kalahkan, hanya Dia yang menang kalahkan maut. Oh, oh. Nama yang bangkitkan hidup. Dari mula keselamatanku. Oh, 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 yang menang. Amin, yang penyelamat. Nama yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, katakan haleluya, haleluya. Dahsyat kekuasaan bersorak, bersorak. Mari kita nyatakan siapa Dia, Yesus Tuhan. Kau macam menang. Bapak Ibu percaya bahwa Dia sungguh batu karang yang teguh. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah goyah. Amin. Amin Bapak Ibu. Berikan salam pada kanan kiri, mengatakan Dia batu karang yang teguh. Dia sumber kekuatan, Dia kota benteng, Dia perisai kehidupan kita. Tidak perlu takut. Amin. Sama kata agung dan perkasa, agung dan perkasa Dia megah. Siapa Dia?
bersorak, bersorak. Dengarkan Yesus, Yesus Allah Tuhan, ya Raja pemenang. Mari sekali lagi bersorak. Amin. Majukan Yesus Allah Tuhan. Siapa dia? Juru selamat dunia. Amin. Bapak Ibu, di dalam kehidupan setiap kita Tuhan sudah memberikan kuasa. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa dalam kehidupan setiap kita Tuhan sudah memberikan kuasa. Kuasa itu bukan untuk ajang pamer-pameran Bapak Ibu, bukan supaya kita dianggap sebagai orang hebat, bukan sama sekali. Kuasa itu diberikan supaya berita Injil dapat diberitakan sampai ke ujung dunia. Banyak orang akan mengalami pertobatan lewat kehidupan kita, lewat kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kuasa itu tidak membuat kita menjadi lemah, justru kuasa itu membuat kita menjadi apa? Bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Kuasa membangkitkan penuh bekerja. Amin. Mengenai umat Tuhan Saat Yesus saja syarat hebatnya.
ada umat Tuhan saat datang menyembah desa telaga. Siapa dia? Yesus Raja. Amin. Kuasanya atas Sekali lagi katakan, kuasanya membangkitkan. Oh, urapan bekerja melanda umat Tuhan datang. datang menyembah buktikan Yesus Raja. Sekarang. Amin. Itulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Amin. Dia layak disembah, layak dipuji. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat duduk kembali. Di dalam kehidupan ini kita perlu dasar firman yang benar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau fondasi kehidupan kita salah, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri. Sebab firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kalau kita punya fondasi yang benar, maka kita bisa berdiri kokoh di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita perlu membaca firman setiap hari. Saya terus memotivasi bagi Bapak Ibu sekalian tempat ini. Kalau Bapak Ibu masih belum punya gaya hidup membaca firman, jangan kaget kalau hidupnya Bapak Ibu itu ruwet, rumit, apalagi pusing kalau orang Surabaya bilang ya. Apakah kehidupan orang percaya tidak penuh dengan liku-liku? Sama ya, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi ada sebuah kekuatan ilahi yang menopang kita, sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sanggup, tetapi anugerah Allah yang mengerjakan dalam kehidupan kita, yang menyanggupan kita, sehingga kita bisa jadi pemenang dalam kehidupan ini. Dan kesaksian kehidupan kita dapat dilihat oleh dunia yang belum mengenal Dia, dan mereka akan penasaran, kok bisa ya orang ini hidupnya tuh tidak kurang-kurang kerumitannya, tapi kenapa dia bisa terus hidup di dalam kemenangan, tidak ngedumel, tidak ngomel-ngomel, bisa terus menang. Dan kesempatan kita bisa memberitakan Injil Bapak Ibu. Amin. Kalau orang Kristen hidupnya sama saja, lalu terus beritanya apa yang mau disampaikan nanti? Bingung, gondok bedo nih orang Kristen sama tidak orang Kristen. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Amin. Ayo berikan salam pada kanan kiri, katakan, ayo baca firman, banyak doa, hidupmu akan kuat, hidupmu akan mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan satu video bagi setiap kita. Oh nggak jadi, mohon maaf. Yuk kita langsung pada pengumuman. Saya menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak bisa melambaikan tangan. Ada di sini? Oke. Saya juga menyambut bagi Bapak Ibu yang terus setia. Puji Tuhan, kesetiaan itu di dalam dunia yang sosial media zaman sekarang itu tidak mudah Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu bisa setia itu jak utuh, itu orang bilang ya. Oke, saya selanjutnya. Oh ya, Bapak Ibu biar saya berikan persembahan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang di surga yang sangat baik mengasihi kami. Kau Allah yang setia, Kau yang tidak pernah berubah. Kau Allah yang hidup di dalam kami dan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan bersetiap keindahan kasih-Mu. Kami memberi karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan. Kami bersorak-sorai karena Tuhan begitu baik bagi kami. Biarlah ucapan syukur kami Tuhan datang dari hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini waktu dan saatnya setiap kita diutus. Setiap hari Tuhan semakin
dengan setia. Dengan setia Dan jiwa-jiwa jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. yes, Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari suruhkanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Amin. Pujilah nama Hari ini waktu dan saatnya Tanya pujian ini kita bicara kepada setiap kita bahwa tugas memberitakan Injil adalah tugas setiap kita. Tuhan semakin dekat. Mari lakukanlah dengan setia. Yes. Dengan setia jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Karena itu mari Bapak Ibu pergilah. Pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah Perbuatan Allah hanya yang besar. Beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Kebutuhan terbesar manusia akan kehidupan ini bukan uang, bukan rumah, bukan segala itu, tetapi adalah keselamatan. Dan Yesus sudah memberikannya dalam kehidupan kita. Karya yang besar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, biarlah itu menjadi berita yang kita beritakan kepada dunia. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa kita sulit sekali berpikir, apa ya Tuhan aku mau ceritakan. Yang kita ceritakan adalah kisah pertobatan kita di dalam Tuhan. Tidak usah pakai ceritanya orang lain, Bapak Ibu. Cerita kita sendiri. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pergi ke seluruh dunia. Paling tidak kita mulai dari tetangga kita. Kita mulai dari saudara-saudara kita. Keponakan-keponakan kita. Kalau Bapak Ibu hari ini ada yang diingat oleh engkau, kan saudara-saudaramu yang mungkin belum mengenal Tuhan, mungkin kerabat jauhmu, minta anugerah Tuhan atas hidupnya. Tuhan juga bisa memakai hidup kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan, memberitakan Injil bagi dia. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tundukkan kepala. Bapak bisa berdoa untuk mereka. Kalau Bapak Ibu diingatkan seseorang, Tuhan aku mau berdoa untuk saudaraku. Mungkin orang tuamu satu rumah, mungkin dia masih berkeras hati, mungkin sudah ratusan atau ribuan kali mungkin mengajak dia ke gereja atau memberitakan Injil, tapi dia masih mengeraskan hati. Jangan menyerah. Bisa jadi waktunya adalah hari ini. Kita nggak tahu Bapak Ibu, kapan Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi orang itu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kasih. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Biar Tuhan menjamah hati dari orang-orang yang kami kasih. Biar berita Injil dapat diterima dan mereka diselamatkan. Dan mereka akan mengalami karya Tuhan yang besar. Sebagaimana Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Ini bukan tugas yang remeh Tuhan, ini tugas yang sangat besar. Oleh karena itu kami perlu anugerah-Mu memampukan kami Tuhan. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. beritakanlah. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. bahwa Yesus Yesus Tuhan atas segalanya. Dia jawaban dari segala permasalahan. Beritakanlah Yesus Tuhan atas segalanya. dengan suara-suara bagi Dia yang sangat baik Bapak. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang memberikan kami hati yang mengerti. Hati yang mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, sehingga apa yang Tuhan mau kami kerjakan, Tuhan nyatakan melalui firman-Mu pagi hari ini. Pimpin hidup kami Tuhan, agar hidup kami selaras dengan hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa-jiwa dari segala suku bangsa. Dan pimpin hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, supaya dia hanya menyatakan kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Terima kasih rekan-rekan semua. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tadi kita sudah banyak diminta salaman ya. Sekarang saya hanya minta kita kasih senyum kiri kanan muka belakang, bisa? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan semoga jemaat tidak bosan lihat saya. Ini khotbah saya yang ketiga dalam waktu 4 bulan ya. Semoga enggak bosan dan kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dalam sebuah tema. This is my duty. Ini adalah tugasku. Tugas apa? Tentu saja tugas misi, tugas pemberitaan Injil, dan setiap orang harus memikul tugas ini. Oleh sebab itu saudara, Charles Spurgeon, seorang teolog Inggris, dia mengatakan begini. Every Christian is either a missionary or an imposter. Apa artinya itu? Charles Spurgeon mau bilang begini, orang Kristen itu cuma punya 2 identitas. Apakah dia seorang missionary, dia seorang utusan Kristus, atau dia adalah seorang penipu. Dan kalimat ini Bapak Ibu bukan sekedar kutipan yang tajam. Ini adalah panggilan yang kuat bagi kita semua untuk merefleksikan apakah sungguh-sungguh hidup kita rindu hidup bagi Kristus. Apakah engkau hidup menjalani misi Tuhan, atau engkau hanya pakai label Kristen, tetapi sebetulnya hatimu jauh dari Tuhan. Saya mengajak kita membuka pembacaan firman Tuhan kita pagi ini dari surat Korintus ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai 21. Surat 2 Korintus pasal yang ke-5
ayat yang ke-11 sampai 21 yang akan mendasari perenungan firman Tuhan kita pagi ini. Kita akan baca silih berganti Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang ke-11, kemudian Bapak Ibu ayat yang ke-12, demikian seterusnya sampai ayat ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Semua sudah dapat? Jangan tunggu di layar karena saya nggak siapin di layar. Sudah dapat bilang amin. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Rasul Paulus. Dalam segala penderitaan, dalam segala tantangan yang begitu hebat, dia terus tetap setia mengerjakan tugas pemberitaan Injilnya. Hidup Paulus dipersembahkan seutuhnya untuk mengerjakan misi Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang percaya diutus untuk sebuah misi. Misi apa? Misi amanat agung. Di mana ayatnya? Setiap minggu kita baca. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pasti kita ingat ayat ini. Dan apa yang menjadi sasaran utama dari ayat ini Bapak Ibu? Yaitu apa? Yang warna merah. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sehingga kita bisa katakan bahwa setiap orang Kristen adalah seorang misioneri yang diutus untuk memuridkan segala bangsa bagi Kristus. Nah, kapan sebetulnya misi amanat agung ini dimulai? Kapan sebetulnya gerakan misionaris Kristen ini dimulai? Kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu bahwa gerakan ini dimulai tidak lama setelah peristiwa Pentakosta, ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan gerakan ini Bapak Ibu tidak dimulai dengan satu konferensi misi yang besar, semua hamba Tuhan dikumpulkan menjadi satu, kemudian dimotivasi, kemudian diutus ke Samaria, ke Yudea, sampai ke Roma yang merupakan perwakilan ujung bumi. Tidak, saudara. Gerakan ini juga tidak dimulai karena satu orang kemudian mendapat inspirasi dari Roh Kudus, kemudian dia meninggalkan Yerusalem, dia pergi melayani di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tidak. Apa sebetulnya yang mendorong gerakan misi di gereja mula-mula berkembang begitu cepat Bapak Ibu? Apa yang menyebabkan Injil itu dengan begitu cepat memenuhi Yerusalem hanya dalam waktu 3 tahun. Dan sampai ke kota Roma hanya dalam waktu 25 tahun. Apa alasannya? Karena adanya penganiayaan. Maka pertanyaan saya, apakah kita harus menunggu dianiaya
baru kita mau keluar meninggalkan tembok-tembok gereja kita. Bapak Ibu, penganiayaan Stefanus, martir Kristen yang pertama, Alkitab catat itu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Stefanus dirajam dengan batu karena apa? Karena memberitakan Injil. Dan sejak saat itu mulailah penganiayaan hebat di Yerusalem. Kemudian semua orang percaya tersebar ke Yudea, ke Samaria. Dan mereka ketika tersebar Bapak Ibu, mereka terus setia bersemangat memberitakan Injil. Maka Bapak Ibu, gerakan misi Kristen dimulai melalui peristiwa penganiayaan yang hebat. Gerakan misi Kristen dimulai dari satu kesulitan, dari satu penderitaan, bahkan dari kematian. Penderitaan itu, kesulitan itu juga kita lihat di sepanjang sejarah misi dunia. Dan salah satunya adalah John Paton. Pernah dengar misionari ini? John Gibson Paton adalah seorang misionari Skotlandia. Dia sangat berani, dia pergi memberitakan Injil kepada kaum kanibal. Bapak Ibu tahu ya, kanibal ya? Kanibal adalah orang yang memakan daging sesama manusia begitu ya. Di zaman itu masih ada. Banyak orang yang menghalangi dia, jangan pergi menjadi misionaris, apalagi mesti pergi melayani orang-orang kanibal, saudara. Kemudian John Paton dia bilang seperti ini. Saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. John Paton bilang, jika kalau aku mati dimakan oleh kanibal, atau aku mati dimakan cacing di liang kubur, itu enggak ada bedanya. Asalkan apa? Asalkan hidupku dan matiku, aku bisa melayani dan memuliakan Yesus Kristus. Maka bersama istrinya dia pergi melayani di sebuah kepulauan yang bernama New Hebrides, yang ada di Samudra Pasifik dekat dengan Australia dan Selandia Baru Bapak Ibu. Dan dalam perjalanan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Tanah, kapalnya karam Bapak Ibu. Hampir karam. Dia belum mulai pelayanannya tapi kapal dia hampir karam. Tapi karena pertolongan Tuhan mereka sampai ke Pulau Tanah. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana, bekas misionaris Inggris yang tinggal di sana. Tapi lingkungan itu sangat-sangat kotor Bapak Ibu. Maka ketika istrinya melahirkan anaknya yang pertama, dalam waktu 5 minggu istrinya dan anaknya meninggal dunia. Ini sangat memukul Paton. Tapi apakah dia berhenti? No, dia tetap bertahan. Dia menyaksikan. Dia diserang oleh ilmu hitam. Dia diserang oleh senapan. Dia diserang oleh tombak. Tapi dia terus setia melayani Tuhan. Kemudian Tuhan pimpin dia untuk berpindah pulau. Dari pulau terdahulu ke pulau yang bernama Pulau Aniwa. Dan di Pulau Aniwa inilah Tuhan mengizinkan Paton untuk berkarya luar biasa. Kenapa? Karena dia berhasil menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Aniwa. Dan banyak sekali pertobatan yang terjadi di antara orang Aniwa. Bapak Ibu, ada begitu banyak misionari yang sebelum dan sesudah John Paton itu mengalami banyak penderitaan. Bahkan Rasul Paulus sebagai misionaris di abad mula-mula dia mengalami banyak sekali kesulitan. Ini ayat yang populer ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 28. Dia disesah, dia dipukul, dia didera, dilempari batu, karam kapal, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya di kota dan seterusnya. Bapak Ibu dapat poinnya? Ada begitu banyak bahaya dan penderitaan. Belum lagi ada perasaan kesepian Bapak Ibu, dihianati, ditolak, difitnah dengan tuduhan palsu seperti bagian yang tadi kita baca. Tadi malam ketika saya sedang mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu, saya tiba-tiba dihubungi oleh seorang utusan kami yang ada di sebuah pulau kecil di seberang Pulau Madura. Dia sedang mendapatkan tekanan yang hebat 2 bulan ini Bapak Ibu. Jadi dia selalu diejek, dia selalu diteriakin kafir begitu ya. Dan itu membuat dia bergumul dengan hebat apakah dia harus bertahan atau dia harus pulang. Karena pulau itu sangat kecil Bapak Ibu. Ketika sewaktu-waktu dia dipersekusi, dia nggak bisa meninggalkan pulau karena jadwal kapal itu nggak setiap hari. Itulah mengapa Bapak Ibu kita mesti terus mendoakan para misionaris. Ketika saya berpikir tentang Paulus, ketika saya berpikir tentang John Paton, ketika saya berpikir tentang banyak misionari yang menderita dan mengorbankan hidupnya demi Injil selama berabad-abad, maka muncul pertanyaan dalam hati saya, sebetulnya apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang mendorong mereka terus bertahan meskipun dalam aniaya, meskipun dalam penderitaan,
bahkan resiko kematian Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu utusan kami yang lain diserang oleh kuasa gelap. Setiap malam jam 12 dia berteriak-teriak saudara karena kepanasan. Dia nggak bisa injak lantai rumahnya. Banyak penganiayaan, banyak penderitaan. Utusan kami pernah diracun ketika dia pergi berkunjung ke sebuah rumah. Kalau dibuang kotoran manusia di depan rumah itu udah biasa. Kalau diludahi itu udah biasa. Apa yang membuat mereka terus bertahan? Maka saya mengajak kita melihat kembali perikop yang tadi kita baca Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Paulus dia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus sebagai surat pribadi. Saya ulang, ini adalah surat pribadi dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini dia tulis sebagai respon kepada orang-orang Korintus yang menuduh Paulus memberitakan Injil hanya untuk popularitas. Mereka menuduh Paulus hanya memberitakan Injil demi materi. Mereka meremehkan, bahkan mereka mempertanyakan kerasulan Paulus. Oleh sebab itu Paulus menulis surat ini untuk mempertahankan kerasulannya. Bukan karena egonya. Tetapi Paulus khawatir tuduhan-tuduhan yang keliru ini bisa merusak Injil yang sedang dia beritakan. Sehingga Paulus ingin memastikan bahwa mereka jemaat di Korintus tahu persis apa yang memotivasi Paulus untuk mengerjakan tugas pemberitaan Injilnya. Maka pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana kita bisa terus setia mengerjakan tugas kita, my duty. Terlepas dari apapun tantangan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ayat 11 sampai 13. Misi adalah tugasku sebagai bentuk penghormatan kepada Kristus. Saudara perhatikan ayat yang ke-11. Paulus mengatakan begini. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Tapi saya mau kita mengamati Alkitab dalam bahasa Inggris. NASB, ESV, NRSV itu menerjemahkan ayat ini dengan kata yang sama. Diawali dengan kata therefore. Maksudnya apa? Karena itu. Pertanyaannya adalah karena apa? Apa yang menyebabkan Paulus menuliskan ayat yang ke-11 ini? Maka kita harus mundur sedikit. Satu ayat ke belakang, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 bilang begini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks ini Paulus pergi meyakinkan orang lain percaya kepada Yesus, karena Paulus tahu ada tahta pengadilan Kristus yang akan dihadapi oleh semua orang. Itulah sebabnya Paulus rela melalui semua penderitaan ini terus bersemangat memberitakan Injil kepada orang-orang lain, khususnya kepada orang-orang non-Yahudi. Karena Paulus tahu semua orang, termasuk dia, suatu hari kelak akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Dia sangat memahami itu. Tapi kenapa dia kemudian menyebutkan kata takut? Kami tahu apa artinya takut akan Allah. Apakah Paulus takut untuk menghadapi Yesus kelak? Apakah Paulus takut akan hukuman yang akan dia terima kelak? Apakah Paulus takut kelak dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, Paulus, engkau tidak cukup banyak membawa jiwa bagiku, maka engkau sekarang harus dihukum. Apakah itu yang Paulus maksudkan dengan perkataan kami takut akan Tuhan? Tentu saja tidak. Frase takut akan Tuhan di ayat yang ke-11 ini menekankan satu kekaguman, satu penghormatan kepada Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang kelak akan menghakimi, mengadili manusia. Dan sebetulnya Bapak Ibu, frase takut akan Tuhan ini banyak sekali dipakai di Perjanjian Lama. Dan istilah ini mengacu kepada penghormatan, pengagungan, dan penyembahan kepada Tuhan. Ada satu quote yang menarik dari Charles Bridges, seorang teolog di abad ke-19. Dia bilang begini,
Apa sih arti takut akan Tuhan itu? Dia bilang begini, takut akan Tuhan adalah penghormatan yang penuh kasih. Saya ulang, takut akan Tuhan adalah penghormatan yang penuh kasih. Dan dengan kasih itu seperti seorang anak, dia menundukkan diri dengan kerendahan hati. Dia taat kepada bapaknya. Itulah takut akan Tuhan. Penghormatan yang penuh kasih kepada Tuhan. Paulus menyadari bahwa suatu hari kelak dia akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dia akan menghadap tahta itu dengan penghormatan yang penuh kasih. Dan dia siap mempertanggungjawabkan misi yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu, Paulus, dia ingin memberikan laporan pelayanan yang baik. Bahwa melewati semua penderitaan, semua kesulitan dalam anugerah Tuhan. Dia terus dapat bertahan untuk mengerjakan tugas misi dari Tuhan. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu. Apa yang mendorong Paulus tetap setia mengerjakan tugasnya walaupun dalam berbagai penderitaan karena penghormatannya kepada Kristus yang akan datang mengadili manusia. Maka mari kita stop di sini. Mari kita merenungkan apa komitmen yang telah saya buat untuk misi Tuhan. Apakah Bapak Ibu juga pernah berpikir suatu hari kelak kita semua ini harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Sudah siapkah kita untuk mempertanggungjawabkan hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan? Mari ikutlah dan Paulus. Dia melakukan tugas pemberitaan Injilnya sebagai bentuk penghormatannya kepada Kristus. Dan kalau kita membaca lebih detail ayat yang ke-11 sampai 13, Paulus juga berbicara bahwa Tuhan tahu motivasi pelayanan yang sebenarnya. Dan dia rindu, dia berharap jemaat di Korintus juga mengetahui hal yang sama. Bahwa Paulus melayani semata-mata karena penghormatannya kepada Kristus. Yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua ayat 14 sampai 17. Misi adalah tugasku karena kasih Kristus menguasai hidupku. Paulus menekankan di sini bahwa kasih ini bukan kasihnya kepada Kristus, no, tetapi kasih Kristus kepada dirinya. Maka di ayat ke-14 ini dikatakan apa? Kasih Kristus itu menguasai Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya pakai kata suneko, artinya apa? Mendesak, menghimpit, mengepung saudara. Tentu dalam arti yang positif ya. Hidup Paulus terdesak oleh besarnya kasih Tuhan. Sehingga dia tidak sanggup kalau dia tidak bagikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Dan karena desakan kasih Kristus yang begitu besar inilah, maka sebagai responnya dia begitu bergairah memberitakan Injil Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-16, saya baca, ini menarik ya. Ayat 16 bilang begini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Apa yang Paulus maksudkan dalam ayat ini? Paulus ingin mengatakan bahwa sebelum dia mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus, dia melihat Yesus dengan pandangan yang berbeda. Yaitu apa? Orang yang berpura-pura mengaku sebagai Mesias. Paulus bahkan melihat Yesus sebagai penghujat Allah. Tetapi setelah Paulus merasakan kasih Kristus, semuanya berubah. Dia tidak lagi melihat Yesus dengan cara pandang yang sama. Sehingga sebetulnya di ayat yang ke-16 ini Paulus juga ingin mengatakan hal yang sama kepada jemaat di Korintus. Bahwa Paulus tidak lagi melihat jemaat di Korintus sebagai manusia jasmani saja. Tapi dia ingin melihatnya sebagai jiwa yang membutuhkan keselamatan. Dulunya Bapak Ibu, Paulus sangat membenci Yesus. Dan sebetulnya Paulus yang dulu namanya Saulus merupakan salah satu penganiaya jemaat mula-mula. Ingat peristiwa martir Stefanus yang tadi saya ceritakan, Bapak Ibu, Paulus waktu itu ada di sana dan Paulus menyetujuinya. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Paulus kemudian mengejar, menganiaya dan ingin membunuh para pengikut Kristus saudara. Karena apa? Karena dia hanya melihat manusia dari sudut pandang jasmani saja. Namun semuanya berubah. Saat dia merasakan kasih Kristus, sekarang dia terbeban untuk mengasihi orang-orang yang dulu dia benci Bapak Ibu. Hatinya sudah ditransformasi. Saulus, sang penganiaya, sekarang menjadi Paulus, sang misionaris. Apa yang mengubahkan Paulus? Kasih Kristus.
Kasih Kristus yang sama yang mengubahkan hati kita. Kasih Kristus yang mendesaknya melakukan semua ini. Kasih Kristus yang telah mati bagi orang berdosa. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Saya berikan warna merah, saya berikan garis bawah. 3 kali Paulus menekankan tentang pengorbanan Kristus. Di ayat 14, satu orang sudah mati untuk semua orang. Ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang. Di akhir ayat 15 dia mengatakan dia Yesus telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di sini Paulus sedang berbicara tentang konsep substitusi, penggantian. Hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung, namun Yesus mengambil alih dosa kita dan menanggung dosa kita. Dia mati menggantikan kita. Bapak, saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang pendeta di Pakistan. Pendeta ini berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil, khususnya di daerah utara Pakistan yang sangat berbahaya. Bapak Ibu, gereja-gereja di sana itu gereja bawah tanah karena memang dilarang oleh pemerintah. Dan kalau Bapak Ibu melihat list negara yang paling terpersekusi di dunia, 10 besar itu pasti masuk negara Pakistan. Pendeta ini kemudian mengirimkan beberapa foto rekan-rekan hamba Tuhan yang dibunuh, ditembak mati karena iman mereka. Dan ada 3 orang pendeta yang terbunuh dalam waktu 3 minggu ketika itu. Dan hamba Tuhan ini menceritakan beberapa kali dia juga menerima ancaman pembunuhan. Ketika dia keliling desa, dia ceritakan dia seringkali dilempari dengan ular, saudara, dilempari dengan batu begitu ya. Dan suatu hari ketika dia sedang duduk di atas bis, ada seorang yang kemudian duduk di sebelahnya. Orang ini terus menyebutkan nama istrinya, nama anak-anaknya, alamat rumahnya, sekolah anaknya, dan mengancam dia dengan senjata di kepalanya untuk berhenti memberitakan Injil. Dan apakah dia berhenti? Tidak. Ketika ditanya apa yang mendorong dia melakukan semua ini, dia punya keluarga yang sewaktu-waktu bisa dibunuh. Apa yang mendorong dia terus bertahan demi Injil? Maka hamba Tuhan ini menjawab, saya ingin mereka mendengar tentang satu pribadi yang sudah datang membebaskan saya. Satu pribadi yang sangat mengasihi saya. Dia bilang begitu. Satu pribadi yang sangat mengasihi saya dan saya mau mereka merasakan kasih yang sama itu. Bapak Ibu, ini contoh yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan di Pakistan. Namun ada cinta yang jauh lebih besar. Ketika Yesus, Raja yang bertata di sorga, anak Allah, dia rela berinkarnasi menjadi manusia. Dia digantung di atas kayu salib. Dia dihukum mati untuk menanggung murka Allah atas dosa-dosa kita. Inilah ekspresi kasih terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia. Dan setiap kita yang menyambut kasih itu lalu berbalik dari dosa-dosa kita dan ikut Yesus. Ayat 17 bilang apa? Kita menjadi ciptaan baru. Hidup kita enggak lagi sama. Kita enggak hidup lagi di bawah kutuk dosa. Kita punya tujuan hidup yang baru, arah hidup yang baru. Dan kita punya hati yang baru. Dan dengan hati yang baru itu maka secara alamiah kita juga rindu supaya orang lain bisa merasakan kasih Kristus yang sudah kita rasakan. Apakah Bapak Ibu pagi hari ini yang datang beribadah sudah punya hati yang baru? Ada amin? Ada amin? Bagaimana kita melihat orang di sekitar kita? Bagaimana kita melihat Yerusalem kita, Yudea kita? Apa kita masih melihat mereka sebagai manusia jasmani saja? Kulitnya hitam Pak, kulitnya putih Pak, kulitnya coklat Pak? Apa kita hanya melihat mereka sebagai orang yang ateis, gak percaya Tuhan, orang yang berbeda keyakinan dengan saya, sukunya beda dengan saya, bahasanya beda dengan saya, budayanya beda dengan saya? Apakah cuma itu? Bapak Ibu, seringkali kita membuat kategori-kategori untuk menilai orang lain yang membuat kita semakin jauh dengan mereka. Tetapi sesungguhnya Alkitab bilang hanya ada 2 kategori manusia.
Dan itu bukan berkaitan dengan warna kulit, suku, budaya, bahasa, keyakinan, apalagi filosofi. No, hanya ada dua kategori manusia. Apa itu? Yang sudah diselamatkan dan yang belum diselamatkan. Mereka yang belum diselamatkan harus ditemukan. Mereka bukan musuh kita. Mereka lah ladang misi kita. Mengapa kita harus membagikan kasih Kristus itu? Karena kasih Kristus yang luar biasa itu mendesak hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Mau gak mau, kita mesti bagi kasih itu. Itu dorongan yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 18 sampai 21. Misi adalah tugasku karena pendamaian yang telah aku terima melalui Kristus. Perhatikan ayat ini. Apakah ada kata-kata tertentu yang diulang? Ada ya? Udah saya warnain merah begitu ya. 5 kali Paulus kemudian menyebutkan kata damai dalam bentuk yang berbeda-beda ya. 2 kali ayat 18 mendamaikan pendamaian. 2 kali ayat 19 mendamaikan pendamaian. Dan 1 kali di ayat ke-20 didamaikan. Dan ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat kunci yang mengandung dorongan yang paling kuat. Mengapa kita harus mengerjakan tugas misi kita? Apa itu? Karena pendamaian yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus. Siapa yang sudah didamaikan dengan Yesus yang hadir di sini? Cuma 7 orang, Pak. Bapak Ibu, inilah alasan utama mengapa kita harus mengerjakan misi Kristus. Bapak Ibu, pendamaian itu dalam bahasa Inggris menggunakan kata reconciliation. Rekonsiliasi dalam bahasa Indonesianya, saudara. Dan kata rekonsiliasi ini mengandung sebuah pertukaran. Apa maksudnya, Pak? Sebuah pertukaran dari permusuhan untuk persahabatan. Allah dengan kasih-Nya mempertukarkan kebenaran Kristus untuk dosa manusia. Sehingga manusia kita semua yang dulunya adalah seteru Allah, sekarang menjadi sahabat Allah. Bahkan kita dipanggil anak-anak Allah. Semua yang telah kita lakukan yang melawan Allah, semua dosa yang menyakiti Allah, semua kesalahan yang telah kita buat, tetapi Tuhan bilang apa? Dengan iman percayamu, sekarang aku memanggil engkau sahabat. Sekarang aku memanggil engkau anakku. Bapak Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Ayat 18, ayat 19 menjawab ini. Ayat 18 bilang begini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. 19 diulang lagi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Maka Bapak Ibu, pendamaian ini, rekonsiliasi ini semuanya adalah inisiatif dari Allah. Tidak ada yang berasal dari manusia. Kita tidak mampu memperbaiki hidup kita. Kita adalah pihak yang bersalah. Tidak ada perbuatan yang baik. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semua karena inisiatif Allah, saudara. Dan hanya ada satu cara rekonsiliasi ini bisa terjadi. Ketika anak Allah yaitu Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Hidup di dalam daging. Menjalani hidup seperti manusia seutuhnya. Dan mati di kayu salib dengan cara yang tidak adil. Untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu, dosa-dosa kita semua sudah diampuni. Amin. Allah tidak hanya mengambil inisiatif mendamaikan kita, tetapi Dia juga Allah yang mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Maka 2 kali Paulus mengatakan hal ini di ayat yang ke-18 dan 19. Dia percayakan pendamaian, berita pendamaian itu kepada kita. Ayat 18 kita perhatikan. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, 19 diulang lagi. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini Bapak Ibu? Allah, Dia mengerjakan pendamaian itu di dalam kita dan melalui kita. Allah bekerja di dalam kita, yaitu Allah mendamaikan dirinya dengan kita, saudara. Supaya apa?
supaya Allah bisa bekerja melalui kita membawa berita pendamaian itu, berita Injil untuk orang-orang yang belum mengenal Allah. Itulah misi hidup kita. Itulah tugas kita. This is my duty. Jadi pagi ini saudara, kita belajar 3 hal mengapa misi adalah tugasku. Yang pertama, misi adalah tugasku sebagai penghormatan kepada Kristus. Yang kedua, misi adalah tugasku karena kasih Kristus menguasai hidupku. Yang ketiga, misi adalah tugasku karena pendamaian yang telah kuterima melalui Kristus. Dan apa aplikasi firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini? Bapak Ibu, setiap orang Kristen, engkau dipanggil untuk terlibat dalam misi Allah minimal melalui keempat praktek ini. Saya pilih yang mana, Pak? Saya jelaskan dulu. Sambil saya menjelaskan, Bapak Ibu merenungkan dalam fase ibu Bapak Ibu saat ini. Bagian mana yang bisa saya ambil? Yang pertama, menjadi utusan. Ada yang mau diutus pergi jauh di sini? Belum ada ya? Kalau Bapak Ibu nggak mau, tugas Bapak Ibu banyak. Kalau mau diutus, tugasnya cuma 1. Kalau nggak mau diutus, 2, 3, 4. Jadi siapa yang mau diutus? Bapak Ibu, ada orang-orang yang secara khusus mereka dipanggil untuk pergi memberitakan Injil ke suku-suku yang belum terjangkau di tempat yang jauh. Besok jam 9 pagi saya akan pergi mengantarkan 2 orang muda-mudi yang Tuhan panggil secara khusus untuk melayani di sebuah lokasi yang sudah kami doakan sejak tahun 2018. Kami doakan 2018, Tuhan jawab 2025. Ada 1 utusan suami istri muda yang akan berangkat ke sana. Ada orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus, dia harus pergi memberitakan Injil langsung ke suku-suku tersebut. Tetapi bagi kita yang gak pergi, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, menjadi penyambut ya. Welcomer. Apa maksudnya, Pak? Mari kita melayani orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa yang datang ke kota kita Surabaya. Mungkin mereka datang ke Surabaya untuk belajar ya, untuk bekerja. Mungkin mereka tetangga kita loh. Mungkin mereka teman kerja kita loh. Maka kita sambut mereka. Masih ingat khotbah saya yang terakhir? Setiap orang Kristen harus lakukan 3M. 1, mendoakan. Pray. Yang kedua, memperhatikan, ya. Care. Yang ketiga, memberitakan, share. Pray, care, share. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ada sebuah gereja yang letaknya di seberang pasar atau mall ya. Ada sebuah mall di situ ya. Nah, suatu hari Bapak Ibu, utusan kami ketika selesai acara di Surabaya, sebelum pulang melayani, dia pergi beribadah di gereja itu, ya. Saya nggak sebut nama gerejanya, sekarang sudah nggak ada. Ketika mau masuk gereja, biasanya seperti saya, biasanya ke toilet dulu ya. Saya nggak tahu kebiasaan saya tuh, ke toilet dulu, kemudian masuk ke ruang ibadah. Ketika dia ke toilet, Bapak, dia ketemu dengan seorang petugas cleaning service. Nah, petugas cleaning service ini ternyata berasal dari suku yang sama dengan suku yang utusan ini layani begitu ya. Jadi koneksinya cepat begitu dalam bahasa lokal begitu ya. Dan apa yang dikatakan cleaning service ini? Bertahun-tahun saya membersihkan toilet di tempat ini. Bertahun-tahun dia mendengar lagu-lagu dari dalam. Bertahun-tahun dia mendengar khotbah dari dalam. Tapi tidak pernah ada 1 orang yang secara serius menegur dia, berbicara kepada dia. Hari itu pertama kali dia ditegur dan diajak berbicara secara serius. Akhirnya tukar kontak, utusan ini kembali pelayanan ke pulau. Mereka terus kontak dan akhirnya orang ini dimuridkan. Sekarang orang ini percaya. Bapak Ibu, tugas welcomer ini luar biasa. Orang-orang itu datang mendekat kepada kita, kita nggak perlu pergi jauh. Dan kalau Bapak Ibu baca data statistik Bapak Ibu, per 2025 ini jumlah orang yang ada di kota itu melebihi jumlah orang yang ada di desa. Artinya apa? Migrasi terjadi besar-besaran. Dan migrasi itu merupakan peluang pemberitaan Injil yang paling besar. Kenapa? Karena orang-orang itu menjadi pendatang di kota Surabaya, dicabut dari akarnya. Kita lebih mudah untuk memuridkan mereka. Jadilah seorang welcomer. Pilihan ketiga, engkau bisa menjadi seorang pengutus. Gereja
bisa mendukung para misioneri dalam doa, dalam dana, dengan perhatian. Supaya apa? Supaya pelayanan misi dapat terus berjalan. Saat ini Bapak Ibu kami, lembaga kami bermitra dengan 11 gereja untuk mengutus 15 unit pekerja di ladang misi. Gereja bisa mengambil bagian sebagai pengutus. Yang terakhir, mobilisator, penggerak dalam gereja. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang punya beban dengan misi. Maka tugas mereka, seperti Pak Beni, tugasnya adalah memotivasi orang, memfasilitasi jemaat gereja untuk apa? Untuk mengenal misi Tuhan, untuk mendukung misi Tuhan, untuk terlibat dalam misi Tuhan. Orang-orang seperti ini akan menggerakkan gereja untuk berdoa misi, menggerakkan gereja untuk mengumpulkan persembahan untuk misi, mendorong gereja melakukan pelatihan-pelatihan misi. Maka seorang misiolog mengatakan bahwa kebutuhan terbesar di gereja saat ini bukan soal hamba Tuhan, tetapi kebutuhan terbesar gereja adalah mobilisator misi yang bisa menggerakkan gereja kepada misi Tuhan. Bapak Ibu, keempat opsi ini saling melengkapi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Tetapi keempat opsi inilah yang bisa kita doakan yang menjadi wujud konkret dari identitas kita sebagai orang percaya. Maka maukah engkau sebagai orang yang menghormati Allah, sebagai orang yang sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar, sebagai orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maukah engkau melakukan satu atau dua praktek di atas ini? Bukan hanya memahami misi secara konsep atau teori saja Bapak Ibu. Dan kita harus mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Bilang sama kiri kananmu, misi adalah tugasku. Ngomong sama kiri kanannya. Yang tidak ngomong setelah ibadah masih ada kelas tambahan lagi. Misi adalah tugasku. Misi adalah tugas saya, bukan orang lain. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mencintai kami. Biarlah kami tidak menyimpan sendiri kasih yang sudah kami rasakan itu. Biarlah kami tidak menyimpan sendiri kasih yang sudah mengubah hidup kami, Tuhan. Tetapi kami rindu berbagian di dalam berkat dan belas kasihan yang Tuhan mau kami bagikan kepada semua suku bangsa di dunia ini. Kami percaya Tuhan, hanya dalam anugerah-Mu lah yang akan memampukan kami untuk mengerjakan tugas misi ini dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, Yesus pernah berkata kepada para murid, "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia ini dijadikan." Karena Yesus pada saat mengalami kelaparan, mereka memberi makan. Pada saat Yesus haus, mereka memberi minum. Pada saat Yesus mengalami keterasingan, para murid memberikan tumpangan. Dan pada saat Yesus sedang sakit, para murid juga melawat. Bahkan Yesus berada di penjara pun, para murid juga mengunjunginya. Hari ini kita melihat keadaan yang seperti diceritakan oleh Yesus banyak terjadi di sekeliling kita. Banyak yang sakit, kekurangan, kelaparan, bahkan mereka juga mengalami penderitaan. Gereja Berkat Bagi Bangsa membuka sebuah acara yang sangat spesial, memberkati sesama, memberkati sekeliling. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama, mari kita melakukan taburan. Sekecil sebesar apapun, lakukanlah itu semua dengan penuh sukacita sebagai bukti bahwa kita punya iman kepada Kristus dan dinyatakan dalam perbuatan kita kepada sesama. Sehingga mereka boleh melihat Kristus Yesus itu adalah Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Selamat menabur. Soli Deo Gloria. Terima kasih untuk setiap bagian firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya. Thank you, Mas Andi. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin.
tugas kita tinggal mengerjakannya saja. Ya, firman Tuhan akan berlalu begitu saja kalau kita tidak meresponnya dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. 4 hal tadi, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Cepat kerjakan. Dan kita akan makin menikmati dan memuliakan Tuhan. Dan itu sangat enak Bapak Ibu. Dan menyenangkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu kepin terobosan dalam hidup ini kan? Betul ya? Caranya yang kerjakan kehendaknya. Pasti kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan beberapa pengumuman penting yang perlu menjadi perhatian kita pada minggu ini. Untuk ibadah minggu depan, mari pengumuman akan dilayani oleh Saudari Dian ya, atau Ming Yen, dan ibadah akan disertai dengan persembahan misi. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan misi untuk minggu depan, serta akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan di klinik setelah ibadah raya. Kemudian ibadah anak kids service minggu depan tetap diadakan pada pukul 8 pagi di ruang Gihon dan Efrat. Namun terkhusus untuk ibadah teen dan youth khusus minggu depan ya, karena setelahnya kita akan ada fellowship departemen ibadah. Khusus untuk minggu depan teen dan youth akan diadakan di Hargo Dedali pada pukul 9 ya, yang biasanya pukul 10, khusus minggu depan diadakan pada pukul 9 karena pada pukul 11 akan dilanjutkan dengan fellowship departemen ibadah. Kemudian pada pengumuman berikutnya MSK modul 3 angkatan kedua ya, tetap diadakan pada hari Selasa dan khusus minggu depan tanggal 15 Juli di Ecclesia Hall. Sangat menarik sekali pembahasan minggu lalu tentang eskatologi ya, atau tentang akhir zaman. Jadi ini penting banget Bapak Ibu untuk kita makin mengerti. Kalau kita tahu bahwa Tuhan punya ada pengadilan Kristus yang akan terjadi, kita akan makin sungguh-sungguh untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Kok gak ada yang amin ya? Abote atau Bapak Ibu suruh amin aja ya. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita itu seringkali mungkin memberikan banyak tuntutan dalam kehidupan ya. Kayak kita banyak tuntutan, tapi anugerahnya itu menopang loh Bapak Ibu. Dia bukan Allah yang bengis, mungkin seperti orang-orang di dunia, atau mungkin siapa yang kita kenal, tapi dia itu Allah yang baik. Doa puasa pada hari Sabtu hari Sabtu tanggal 19 Juli pukul 10 pagi akan diadakan di Jati Jejer dan akan berangkat dari gereja pada pukul 7.30 pagi. Dan Minggu Berkat seperti tadi sudah disampaikan oleh hambanya Pak Antoni, Minggu Berkat kita akan terus adakan di minggu terakhir ya. Itu pada hari Minggu tanggal 27 Juli pukul 11.30 di basement. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat di dalamnya, Bapak Ibu segera mengerjakannya ya. Tidak usah ditunda-tunda, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan saja. Bisa menabur, bisa ngajak ngomong, ajak omong, bisa bantu bantu masak. Setiap kita punya bagian penting yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Masih ingat bakpao yang disampaikan oleh hambanya Pak Sandi juga, bakpao apa yang Bapak Ibu mau kerjakan? Bagian apa? Yang penting kita bisa membawa orang lain makin dekat kepada Kristus. Kerjakan. Cuman bisa nyalami cuma isa mesem yang paling api gitu ya. Yang buat orang makin, ini ada Tuhan dalam kehidupan hamba ini gitu ya. Kita kerjakan satu persatu Bapak Ibu. Amin. Tak tantang, angkat tangan aja semua. Dosa basa-basi kayak enggak kenal, dulur sendiri semua. Angkat tangan mau terlibat di dalamnya Bapak Ibu. Bakpao apa yang Bapak Ibu punya? Bakpao apa yang Bapak Ibu ayo kita mau bagikan supaya banyak orang makin dekat kepada Kristus. Dan untuk hari ini, khusus hari ini ada donor darah Bapak Ibu dan akan diadakan sampai dengan pukul 12 siang. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin terlibat segera ya, karena dunia juga butuh darah. Selain darah Kristus juga darah setiap kita semua ya. Ibadah lansia di Hargo Dedali akan diadakan pada pukul 10 setelah ibadah raya. Demikianlah Family News pada hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan bagi Dia yang sangat baik Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Amin. Mau menjadi pelaku-pelaku firman. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Sandy yang telah dengan rendah hati berbagi bersama kami di GPI Berkat Bagi Bangsa. Hari ini ada satu tamu. Saya minta Pak Tony kalau tidak keberatan untuk bisa bangkit berdiri. Tepuk tangan.
Ke depan dia akan bersama kita di tempat ini. Doakan terus. Dia adalah salah satu pelaksana pelatih misi, ya. Kita doakan dan kita bertumbuh di dalam misi. Gereja Berkat Bayi Bangsa, misinya adalah melakukan misi. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tony. Dan hari ini kita tidak melihat Ibu Gembala ada di tempat karena beliau melayani rekanan gereja GBI di tempat lain hari ini, ya. Nanti kita doakan juga. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami nikmati bersamamu. Kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya benih firman itu tertanam dalam hati kami. Kami merenungkan dan melakukan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirim ke tempat ini, yang boleh membagikan tentang misi atau isi hati-Mu bagi setiap kami, supaya setiap kita tidak terkecuali boleh mengambil bagian ini. Kami tahu misi bukan opsi bagi orang percaya. Misi adalah bagian yang harus kita kerjakan, karena itu adalah hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menolong kami untuk menikmati semua ini, dan kami sungguh mengucap syukur buat setiap kami yang terlibat di tempat ini, pengurus, pelayan, apapun yang mereka lakukan sungguh akan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah setiap kita yang percaya sudah menerima berkat bersama berkata, amin.